Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini ya, kita berjumpa lagi. Kita melanjutkan materi yang ketiga ya, pertemuan ketiga maksudnya. Teori tentang pengkabelan. Kita tahu bahwa dalam jaringan itu yang sudah kita pelajari sebelumnya, misalnya seperti ini ya. Pada jaringan yang menggunakan kabel ya, pasti mensyaratkan adanya penghubung ya. Maksudnya kabel itu sendiri. Kabel itu sendiri. Nah, kabel ini punya konfigurasi sendiri ya. Jadi di dalamnya ini ada beberapa kawat ya atau ada kabel-kabelnya beberapa itu harus disusun. Artinya kita tidak bisa seenaknya untuk menyambungkan kabel ini. Jadi mereka punya acuan-acuan atau aturan-aturan tertentu yang harus kita ikuti ya. Jadi terkait dengan pengkabelan. Kira-kira seperti itu garis besarnya ya. Jadi kita akan belajar konfigurasi kabelnya. Nah, review sedikit. Sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu media jaringan itu adalah kabel, ya, adalah kabel. Kemudian kabel yang digunakan ada beberapa macam, ya. Jadi ada kabel koaksial, ini sudah jarang dipakai sih. Kemudian ada kabel UTP, nah ada kabel ya UTP, kabel FTP dan kabel STP. Jadi FTP itu ya foil twisted pair. Jadi dia ada semacam pelindung ini ada uratnya ya, ada isinya dilindungi, istilahnya ada pelapisnya, satu kabel ini. Kemudian untuk STP ini ya, silent twisted pair itu sama punya pelindung tapi dia per dua urat ini ada 8 urat ya. Per dua urat ini isinya intinya ada dibungkus, setiap dua itu dibungkus oleh pelindung ya, dibungkus oleh pelindung. Kemudian ada ya unshielded twisted pair ya. Jadi lawannya dia tidak terbungkus oleh sebuah pelindung. Mengenai plus minusnya silahkan nanti dibaca lebih lanjut ya. Tetapi yang sering digunakan saat ini adalah ya, kabel UTP. Pengguna yang paling sering digunakan saat ini adalah kabel UTP untuk jaringan-jaringan internal. Jaringan internal. Nah, kalau sudah terlalu luas ini butuh yang lain ya. Tapi kita bicara sekarang jaringan internal, katakanlah di dalam kantor, dalam gedung. Ini yang paling sering digunakan, mungkin karena harganya yang lebih murah dan sudah cukup baik untuk mentransmisikan data ya. Itu selama ini ya saya gunakan juga baik-baik saja. Pasang kabel di gedung, di kantor itu lancar-lancar saja. Kemudian ya berikutnya ada kabel fiber optik. Kira-kira modelnya seperti ini ya. Ini merupakan kabel yang lebih cepat dari kedua jenis ini ya. Kabel lebih cepat ya, kabelnya cepat, transmisi datanya ya, kecepatan kirim datanya, dan ya salah satu kekurangannya adalah mahal ya, mahal. Ini cukup mahal dan biasanya dia digunakan untuk menghubungkan dua titik yang cukup jauh ya, dua titik yang cukup jauh. Tanpa jadi jika tujuannya adalah ingin menghubungkan dua titik yang cukup jauh, kemudian butuh kecepatan yang tinggi, maka kabel ini sangat cocok. Ya tentu dengan biaya yang cukup besar. Jadi biasanya yang menggunakan ini adalah sebuah perusahaan-perusahaan yang besar ya, provider telekomunikasi misalnya. Nah, kita fokuskan ke kabel UTP ya, karena kabel ini yang sering digunakan. Sebenarnya yang lain juga punya konfigurasi sebenarnya. Tetapi yang sering digunakan untuk internal ya, kemungkinan yang sering kita temui sehari-hari adalah penggunaan kabel UTP. Maka ya, yang saya akan sampaikan di sini adalah penggunaan kabel UTP-nya.
Nah, perlu kita tahu bahwa yang dimaksud konfigurasi di sini adalah bagaimana memasang ini ya agar jadi. Bagaimana memasang agar jadi. Cuma kita tahu bahwa kabel UTP ini memiliki 8 urat ya. 8 urat. Kira-kira 8 ini seperti ini. Kalau kita kupas dia punya 8 urat ya, 8 urat. Kira-kira begini ya. Dia saling melilit. Tiap dua dia melilit, ada 8, kemudian melilit tiap dua urat ya, jadi ada 8. Seperti itu. Nah, jadi tadi kita kembali ke sini. Jadi ini kita ingin memasang ya, bagaimana kabel ini terpasang di konektor. Jadi ini akan dimasukkan. Nah, dan yang terpenting adalah bagaimana urutan warnanya. Jadi yang kita ingin pelajari adalah bagaimana urutan warnanya. Tentang bagaimana pemasangan secara lengkap, ya kita fokuskan saja dulu di urutan warna. Karena walaupun kita bisa memasang tapi tidak memahami urutan warnanya, maka kemungkinan juga tidak akan bisa tersambung atau gagal. Walaupun bagus sambungan tapi urutan warna bermasalah, itu juga pasti ada masalah dengan sambungan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Kabel UTP ini saya review sedikit, ada 8 urat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini pada saat kita beli itu terbungkus. Ya, kemudian kita kupas. Ya, kemudian kita kupas. Setelah dikupas, kira-kira 1,5 cm kita kupasnya ya, atau 2 cm. Kira-kira seperti ini hasilnya ya. Nah, nanti ini akan kita buka satu-satu. Kita akan buka satu-satu, kira-kira seperti ini ya, untuk dimasukkan ke konektor. Nah, kira-kira seperti itu. Pakai alat yang namanya tang crimping, ya saya belum siapkan gambarnya, tetapi itu menjadi pembahasan kemudian nanti. Ya, pakai tang crimping, nanti dijepit ini biar keras ya, biar keras seperti itu, biar keras. Nah, kemudian kita konsen dulu ya ke urutan warnanya. 8 warna ini kita urutkan, nanti kita akan masukkan ke sini, ke konektor yang bernama RJ45. Realnya seperti ini sih jadinya ya. Ini kabelnya sudah masuk. Ini pada saat proses memasukkan kabelnya. Jadi ini butuh latihan juga sebenarnya. Sebenarnya tidak terlalu susah, cuma butuh latihan. Kita coba 3-4 kali itu sudah bagus pemasangannya. Seperti itu. Ya. Nah, untuk pertemuan ini kita konsen dulu ke urutan warna saja ya. Urutan pemasangannya, urutan kabelnya maksudnya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah urutan warna itu punya punya urutan masing-masing. Maksudnya begini, dalam konfigurasi kabel itu ada 3 urutan, ya, ada 3 urutan, strike, crook. Baik, kita kembali. Jadi ada 3 jenis ya, 3 jenis konfigurasi. Ya. Yang pertama ada strike crook, kemudian ada crossover, ada roll over. Jadi ada 3. Ini kita akan bicara jenis urutan nantinya. Jenis urutan. Jadi jenis urutan itu seperti kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini nantinya ya. Jadi antara konektor 1 dan konektor 2 ini ya, antara konektor 1 dengan konektor 2, konektor 1 dengan konektor 2 itu punya urutan masing-masing. Ya, punya urutan masing-masing seperti ini. Ya, kemudian hati-hati nanti konektor itu ada 2 sisi ya. Anda modelnya nanti seperti ini. Kalau Anda melihat konektornya itu kuningnya kelihatan. Ya, Anda membalik maksudnya, kuningnya kelihatan. Jangan dibuat seperti ini. Kalau ini terbalik. Nanti lihatnya di sini. Kuningnya kelihatan. Sini ya. Nah, kuningnya kelihatan. Nah, kembali ke sini tadi, kapan kita menggunakan konfigurasi ini, kapan ini dan kapan ini, itu tergantung dari apa yang ingin kita hubungkan.
ya. Nah, jika ingin menghubungkan komputer dengan switch, ya maka gunakan konfigurasi ini, strike ya. Kalau ingin menghubungkan switch router, tetap sama. Nah, kalau ingin menggunakan switch PC, itu kita gunakan konfigurasi yang sama. Kemudian untuk crossover itu misalnya PC dengan PC, hub dengan hub. Kemudian untuk rollover, ya kita biasanya untuk pengkabelan khusus seperti router PC ya. Cuma yang sering kita gunakan adalah ini, konfigurasi strike dan crossover. Kalau Anda ingin mudah mengingat, crossover itu biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu benda yang sama. Misalnya PC, hub dengan hub, switch dengan switch, gitu kan. Ya, PC itu komputer dengan komputer maksudnya. Ya, PC dengan PC, hub dengan hub, kemudian ya komponen yang lain juga, misalnya switch dengan switch. Nah, selain itu biasanya kita menggunakan konfigurasi strike. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Contohnya, nah seperti ini. Misalnya ingin menghubungkan switch, ya switch dengan komputer. Nah, switch adalah komponen yang berbeda dari komputer, maka dia menggunakan konfigurasi strike. Nah, ini juga menggunakan konfigurasi strike karena dia berbeda komputer dan PC. Kemudian, nah, kalau ingin menghubungkan komputer dengan komputer, nah, dia punya komponen yang sama jenis ya, komputer dengan komputer kan, maka ya kita pakai konfigurasi crossover. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti diulang-ulang saja, nanti akan hafal. Jadi prinsipnya biasanya ya adalah untuk crossover itu kita menggunakan ini PC ke PC, kemudian untuk ini untuk yang sama ya, untuk yang sama komponennya kita pakai cross, kemudian untuk yang beda bisa kita pakai konfigurasi strike, misalnya PC dengan switch. Oh ya, kita mundur dulu memperlihatkan. Nah, kalau menghubungkan switch dengan PC yaitu pakai strike. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk sementara kita cukupkan dulu, nanti kita sambung lagi di pertemuan berikutnya terkait dengan urutan warna. Itu yang akan kita pelajari. Jadi tetap semangat ya. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.